Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Toto. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap SMK Negeri 7 Yogyakarta yang berada di Jalan Gawang Kidul, Jetis, Yogyakarta. Lanjut. Di sini ada 12 aspek manajemen yang diobservasi, yaitu manajemen organisasi sekolah, manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, manajemen tenaga kependidikan, manajemen fasilitas dan juga sarana prasarana, lalu manajemen pembiayaan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen kepemimpinan dan supervisi, lalu ada manajemen mutu pendidikan, manajemen perpustakaan, dan yang terakhir ada manajemen tata laksana. Selanjutnya, oke, untuk materi kali ini saya serahkan ke Salsabila. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai manajemen organisasi sekolah. Nah, yang pertama adalah struktur organisasi yang jelas. Jadi di SMK Negeri 7 Yogyakarta itu alur organisasi dimulai dari kepala sekolah, kemudian dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sapras, dan humas. Kemudian selanjutnya terdapat ketua program studi atau kepala program keahlian yang mengkoordinasikan kegiatan pada masing-masing jurusannya. Kemudian guru dan staf itu sebagai pelaksana kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu kepemimpinan kolaboratif. Eh, Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah itu tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi melibatkan guru, staf, dan pihak terkait melalui musyawarah bersama. Kepala sekolah juga dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang humoris, mengayomi, dan berperan sebagai motivator. Beliau lebih menekankan proses daripada hanya melihat hasil akhir. Jika terdapat permasalahan misalnya, maka penyelesaiannya itu dilakukan melalui diskusi dan pembinaan secara personal. Kemudian yang ketiga yaitu koordinasi aktif. Berdasarkan hasil observasi, koordinasi dilakukan melalui rapat rutin baik mingguan maupun bulanan untuk membahas pelaksanaan program sekolah, evaluasi kegiatan, dan penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul. Selain rapat formal, komunikasi juga dilakukan melalui grup WhatsApp, sehingga informasi itu dapat tersampaikan dengan cepat kepada seluruh warga sekolah. Nah, dengan koordinasi yang aktif ini, pelaksanaan program sekolah itu menjadi lebih terorganisir dan responsif terhadap berbagai kebutuhan. Yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Di SMK 7 itu secara rutin melaksanakan supervisi, monitoring program kerja, serta rapat evaluasi setiap semester. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada administrasi, melainkan juga pada kualitas pelaksanaan pembelajaran dan kinerja masing-masing bagian. Nah, hasil evaluasi itu digunakan sebagai dasar perbaikan program pada periode berikutnya, sehingga sekolah itu dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya mengenai manajemen kurikulum sekolah. Berdasarkan hasil observasi, SMK Negeri 7 Yogyakarta itu menerapkan kurikulum merdeka yang sifatnya lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik serta perkembangan di dunia industri. Yang pertama yaitu sinkronisasi industri. Nah, pada aspek sinkronisasi industri, sekolah itu berupaya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Contohnya pada jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual, siswa itu mempelajari perangkat lunak seperti Corel Draw dan Photoshop yang memang banyak digunakan oleh industri kreatif di Yogyakarta. Selain itu, sekolah juga menjalin kerjasama dengan berbagai industri melalui program PKL. Yang kedua yaitu kebebasan guru. Berdasarkan hasil wawancara, guru itu diberikan keleluasaan untuk memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswanya.
Jadi sekolah tidak bisa memaksakan satu metode tertentu karena setiap kelas itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga yaitu evaluasi bertahap. Nah, aspek ini tuh dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa, kemudian asesmen harian selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan asesmen sumatif hingga penilaian akhir semester. Selain penilaian akademik, sekolah juga melakukan evaluasi melalui supervisi pembelajaran, diskusi antar guru, serta menerima masukan langsung dari siswa sehingga bisa digunakan sebagai bahan perbaikan program proses belajar mengajar. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada manajemen peserta didik dan tenaga pendidik. Nah, pada peserta didiknya ini di SMK 7 ini, pada sekolah di SMK 7 ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa yang diawali dengan pembiasaan yaitu seperti apel pagi, doa bersama, kemudian ada literasi juga. Nah, selain itu juga, jika terdapat siswa yang melanggar aturan, sekolah ini penanganannya bertahap, yaitu memberikan hukuman yang pertama mulai teguran dulu, kemudian hukuman kecil, tetapi melakukan pembinaan juga secara bertahap melalui guru BK, wali kelas, dan kerjasama dengan orang tua. Nah, di sekolah SMK 7 ini juga aktif mengembangkan karakter siswa melalui kegiatan OSIS, Dewan Ambala, Scavenchers, kemudian ada Tonti, dan lain sebagainya agar siswa memiliki sikap tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, di sisi lain juga, sekolah juga mengantisipasi dampak negatif penggunaan gadget dengan membuat aturan penggunaan HP saat pembelajaran dan mendorong siswa aktif berinteraksi secara langsung. Jadi dapat disimpulkan pada manajemen peserta didik di SMK Negeri 7 ini sudah berjalan cukup baik karena mendukung perkembangan akademik sekaligus karakter siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu tenaga pendidik. Nah, di SMK Negeri 7 ini sekolah melakukan pemetaan kebutuhan gurunya pada setiap semester dengan membuat laporan kepada Dinas Pendidik terkait jumlah guru yang dibutuhkan maupun guru yang akan pensiun. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi guru, sekolah juga melaksanakan berbagai program seperti diskusi internal, pendampingan guru senior, evaluasi teman sejawat, serta pelatihan dan diklat. Nah, selain itu juga sekolah menghadirkan guru tamu dari dunia industri agar pembelajarannya lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, terutama pada jurusan perfilman. Kemudian dalam proses pembelajaran juga guru diberi kebebasan untuk menyesuaikan metode mengajar sesuai karakteristik siswa dan kondisi di sekolah. Nah, kepala sekolahnya juga memberi motivasi dan apresiasi kepada guru yang memiliki kinerja baik mungkin pada saat upacara sekolah. Kemudian next. Selanjutnya ada manajemen tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Nah, berdasarkan observasi di SMK Negeri 7 ini memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari staf administrasi, pustakawan, laboran, laboratorium, hingga tenaga pendukung lainnya. Kemudian sekolah juga rutin mengadakan evaluasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Nah, selain itu juga hubungan antar tenaga kependidikan terlihat komunikatif dan terkoordinasi dengan baik sehingga kelancaran administrasi sekolahnya membaik. Kemudian dalam bidang sarana dan prasarana juga, sekolah memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang praktik, lapangan olahraga, serta fasilitas teknologi pembelajaran. Nah, semua fasilitas tersebut dirawat secara rutin agar tetap layak digunakan dan mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal. Baik, untuk selanjutnya ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Itu ada tiga, yaitu dengan orang tua wali, dunia industri, dan masyarakat umum. Untuk yang pertama ada orang tua wali.
Nah, di SMK Negeri 7 Yogyakarta itu berdasarkan hasil observasi kami kemarin, pertama, hubungan orang tua wali itu dilakukan melalui rapat wali murid, ada grup WhatsApp atau paguyuban kelas, serta koordinasi bersama wali kelas. Terus melalui berbagai media komunikasi tersebut, nantinya diharapkan informasi sekolah itu dapat tersampaikan dengan baik dan orang tua itu bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung perkembangan peserta didik nantinya. Selanjutnya ada di dunia industri, di mana sekolah itu menjalin kerjasama melalui program praktik kerja lapangan atau PKL. Selain itu ada juga penandatanganan MOU serta ada sinkronisasi kurikulum. Kerjasama ini yang ketiga ini bertujuan untuk nantinya itu pembelajaran yang diberikan sekolah itu tetap relevan. Jadi dengan kebutuhan dunia kerja dan bisa meningkatkan kesiapan lulusan nantinya. Terus ada yang ketiga, manajemen dengan masyarakat umum itu ada kegiatan bagi zakat atau sembako, terus kerja bakti lingkungan dan partisipasi HUT Republik Indonesia. Terus kegiatan tersebut itu menunjukkan sekolah itu tidak hanya berfokus pada aspek akademik. Jadi sekolah juga mewujudkan supaya siswa-siswinya itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, selain itu, sekolah SMK Negeri 7 Yogyakarta itu menyediakan layanan kritik dan saran melalui media tertulis maupun website sekolah yang nantinya itu berbentuk komunikasi dua arah. Jadi tetap menerima kritik dan saran secara baik. Dengan adanya keterbukaan kritik dan saran itu, hubungan sekolah, orang tua, dunia industri, dan masyarakat itu terus terjalin harapannya. Terus secara harmonis untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan lebih lanjut. Seperti itu. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, dalam meninjau aspek manajemen kepemimpinan sekolah dan supervisi pendidikan. Poin ini tuh menjadi penggerak utama gimana budaya kerja dan iklim akademis di SMK Negeri 7 Yogyakarta ini terbentuk secara kondusif. Ah, jadi berdasarkan wawancara dengan Bapak Uryadi Basuki selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kepemimpinan Bapak kepemimpinan Bapak sekolah di SMK Negeri 7 Yogyakarta ini digambarkan dengan satu kata kunci, yaitu ah, humanis dan mengayomi. Ada kutipan menarik di mana beliau ini digambarkan sebagai sosok yang selalu pasang badan di luar demi melindungi anak buahnya, namun akan merangkul secara personal di internal untuk memberikan pembinaan jika terjadi kesalahan. Ini tuh bisa menciptakan rasa aman secara psikologis yang meningkatkan loyalitas guru dan staf secara signifikan. Nah, terkait supervisi akademik di SMK Negeri 7 Jogja ini sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadwal supervisinya dilakukan setahun sekali secara digital melalui aplikasi khusus bernama DKD atau DBKD. Paradigma supervisi mereka pun udah bergeser dari yang semula kaku dan hanya menuntut kelengkapan berkas administratif yang rumit, ini berfokus secara substantif pada performa real guru di kelas. Bagaimana guru itu mengelola kelas dan menciptakan suasana belajar yang disenangi oleh para siswanya. Terakhir, ketika menghadapi tantangan stagnasi kompetisi SDM, sekolah ini menerapkan solusi taktis berupa tim teaching, di mana guru senior ini yang mengalami stagnasi digantikan dengan guru-guru muda yang produktif dan dinamis. Lalu untuk manajemen mutu pendidikan, pilar berikutnya yang nggak kalah penting juga adalah aspek ke-10, yaitu manajemen mutu pendidikan. Gimana sebuah sekolah kejuruan ini dapat menjamin kalau kompetensi lulusannya itu benar-benar siap diserap oleh pasar kerja industri. Nah, di SMK Negeri 7 Yogyakarta ini penjaminan mutu diimplementasikan secara berani dan inovatif melalui dua strategi utama. Pertama, restrukturisasi kurikulum makro. Jadi, sekolah ini akan mengambil keputusan strategis dengan membubarkan jurusan multimedia karena dinilai terlalu umum dan lulusannya tuh kurang terarah. Sebagai gantinya, sekolah memfokuskan mutu pada pembentukan jurusan yang jauh lebih spesifik dan relevan dengan industri kreatif saat ini.
yaitu dibaca menjadi animasi, DKV, broadcasting, dan perfilman. Sinkronisasi ini dilakukan sejak awal kurikulum, dirancang dengan melibatkan pihak industri langsung, seperti penggunaan software Corel Draw dan Photoshop pada jurusan DKV karena software itulah yang nyata-nyata digunakan oleh industri di wilayah Yogyakarta. Kedua, sistem kendali mutu multi aspek. Pengawasan mutu tenaga pendidik tidak hanya bersifat top-down, melainkan menggunakan pola kolaborasi seperti diskusi internal rutin, pengamatan rekan sejawat di kelas, pendampingan guru senior, serta mendatangkan guru tamu dan dari praktisi industri, khususnya di jurusan perfilman. Nah, yang lebih luar biasanya lagi itu sekolah memanfaatkan feedback langsung berupa keluh kesah atau masukan siswa sebagai indikator evaluasi performa mengajar guru pada setiap rapat akhir. Rapat akhir semester guna menyusun strategi pembelajaran di semester berikutnya. Lalu untuk aspek perpustakaan dan tata laksana, eh, kedua pilar operasional ini telah bertransformasi secara dinamis untuk mendukung ekosistem digital sekolah. Pada manajemen perpustakaan, peran perpustakaan di SMK Negeri 7 Yogyakarta ini bukan sekedar tempat penyimpanan tumpukan buku paket biasa. Karena sekolah ini berfokus pada industri kreatif, perpustakaan dirancang sebagai pusat referensi visual, pencarian ide, dan riset mandiri siswa guna menunjang model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Manajemennya ini sudah mengadopsi sirkulasi peminjaman buku secara digital. Pada manajemen tata laksana atau ketatausahaan, sistem dokumentasi, kearsipan, dan administrasi kepegawaian dikelola dengan sangat sistematis di bawah koordinasi kepala tata usaha. Efisiensi surat menyurat dan pelaporan kinerja staf juga telah berbasis aplikasi internal sekolah guna menjaga akuntabilitas pelayanan. Jika terdapat kendala administratif atau benturan pendapat antar guru produktif di lapangan, pimpinan akan menyelesaikannya secara personal atau menggunakan strategi penyelarasan tugas secara kolaboratif. Jadi, sebagai kesimpulan, tata kelola aspek eh, Oke, silahkan dilanjutkan. jadi secara kesimpulannya itu struktur organisasi sistematis itu dengan pembagian tugas jelas di setiap lini, kurikulum merdeka adaptif, sinkron dengan kebutuhan dunia industri kreatif, pembinaan siswa holistik, akademik, karakter, dan kepemimpinan, kompetensi guru dikembangkan melalui pelatihan DPKD dan guru tamu industri, kepemimpinan humanis, transformasional, dan berorientasi psychological safety. Nah, yang perlu ditingkatkan itu adalah keterbatasan fasilitas parkir dan koordinasi antar bagian. Oke. Oke, lalu di sini saya akan menyampaikan laporan studi kasus tentang masalah yang ada di SMK Negeri 7 Yogyakarta, yaitu keterbatasan fasilitas parkir. Slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menyampaikan deskripsi kasus. Permasalahan yang ditemukan yaitu berdasarkan observasi ditemukan 3 isu utama yang saling berkaitan. Pertama, daya tampung area parkir saat ini sudah tidak cukup untuk mengakomodasi volume kendaraan warga sekolah dan juga tamu, terutama pada saat kegiatan sekolah sedang padat. Kedua, sebagian area parkir tamu yang bertempat di lapangan terbuka belum dilengkapi dengan peneduh permanen seperti kanopi atau juga atap parkir. Yang ketiga, keterbatasan ruang ini memicu ketidakketertiban di mana kendaraan diparkir secara sembarangan sehingga mengganggu kelancaran aktivitas sekolah saat volume kendaraan mencapai puncaknya. Nah, dampak langsung dari akumulasi masalah ini adalah berkurangnya kenyamanan, estetika area yang tidak tertata, serta munculnya berbagai potensi gangguan pada mobilitas kegiatan belajar mengajar. Pihak-pihak yang paling terdampak oleh situasi ini yaitu pihak manajemen sekolah, warga sekolah, yaitu guru dan siswa, serta tamu maupun pengunjung eksternal. Slide selanjutnya. Nah, di
Di sini saya akan menyampaikan analisis dan juga faktor penyebab dari masalah ini. Untuk membedah masalah ini secara ilmiah, kita dapat merujuk pada dasar teori dari Bernawi dan juga Arvin dari 2012 yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana berperan penting dalam menunjang mutu pendidikan serta kenyamanan belajar. Nah, dari landasan tersebut, analisis faktor penyebab dapat dipetakan menjadi dua dimensi, yaitu internal dan juga eksternal. Nah, dari faktor internal ini, masalah utama berakar dari keterbatasan lahan parkir yang tersedia di dalam lingkungan sekolah. Ditambah belum adanya program pengembangan penuduhan parkir secara menyeluruh dari pihak manajemen sekolah. Kondisi internal ini semakin diperberat oleh lonjakan kebutuhan ruang parkir yang meningkat drastis pada waktu-waktu tertentu. Sementara dari faktor eksternal, tekanan muncul dari tingginya volume tamu atau pengunjung saat sekolah mengadakan acara tertentu, serta juga tren jumlah kepemilikan kendaraan pribadi warga sekolah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, sekolah juga dihadapkan pada tantangan luar berupa keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melakukan ekspansi atau pengembangan fasilitas secara mandiri. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dan juga rekomendasi yang dapat dilakukan oleh SMK Negeri 7 Yogyakarta untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan parkir tersebut. Di sini ada 5 solusi yang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok segera, jangka pendek, dan juga jangka panjang. Yang pertama, solusi jangka pendek yaitu atau segera reorganisasi zona parkir agar penggunaan lahan lebih optimal dan juga tertib. Yang kedua ada buat aturan khusus parkir tamu dan juga warga sekolah yang ditandai dengan marka khusus. Ini adalah efek yang dapat dilakukan segera mungkin oleh SMK Negeri 7 Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga ada solusi jangka pendek, yaitu memanfaatkan area yang belum digunakan sebagai lahan parkir tambahan. Nah, strategi ini biasanya hanya digunakan sewaktu-waktu saja, misal ada acara penting yang membutuhkan ruang parkir ekstra. Lalu ada rencana jangka panjang, yaitu salah satunya menambahkan peneduh dan juga kanopi. Pasang kanopi atau atap permanen di area parkir untuk menambah kenyamanan dan juga perlindungan kendaraan bagi warga dan juga tamu. Lalu yang terakhir ada solusi jangka panjang lainnya, yaitu pengajuan bantuan anggaran. Sekolah harus mengajukan pengembangan fasilitas parkir ke pemerintah atau dimasukkan ke dalam program anggaran sekolah, seperti itu. Silakan selanjutnya. Oke, di sini terima kasih. Studi kasus kali ini saya tutup. Baik, izin melanjutkan. Jadi berdasarkan hasil observasi dan analisis studi kasus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas parkir di SMK Negeri 7 Yogyakarta masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban pengguna. Dari beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain keterbatasan area parkir, penataan kendaraan yang belum optimal, serta minimnya fasilitas peneduh bagi kendaraan yang diparkir. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan seperti penataan ulang area parkir, optimalisasi lahan kosong, penerapan sistem pengaturan parkir yang lebih tertib, penambahan fasilitas peneduh, serta pengajuan bantuan anggaran untuk pengembangan sarana parkir. Dari berbagai alternatif yang ada, penambahan fasilitas peneduh dan pengembangan area parkir secara bertahap dinilai sebagai solusi yang paling efektif karena mampu meningkatkan kenyamanan dan keamanan kendaraan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih tertib dan kondusif. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas parkir perlu menjadi perhatian sebagai
bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Mungkin saya kembalikan ke Mas Brian. Oke, eh, untuk presentasi kali ini sepertinya cukup segitu saja. Eh, apakah Pak Toto memiliki pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan tutup presentasi kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan seluruh jalannya presentasi pada kali ini. Terima kasih pada teman-teman dan presenter semua yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Saya mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan juga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.